Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan Valen Grace Ministries. Loving, studying, sharing the word. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu kita beribadah bersama untuk merayakan Hari Pentakosta. Beberapa gereja mempunyai tradisi yang berbeda-beda bagaimana mereka menghayati makna Pentakosta. Ada yang mengadakan doa selama 10 hari. Ada yang melakukan doa dan puasa. Ada yang melakukan doa, puasa, dan berdoa juga semalam suntuk bersama-sama. Bahkan kemarin Mas Yanto menceritakan kalau di Maluku ada tradisi setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka siangnya berpuasa, sore harinya mengadakan kebaktian kebangunan rohani selama 10 hari. Nah, tradisi-tradisi seperti itu bertujuan bahwa mereka kepingin menghayati makna Pentakosta. Teks ini sebenarnya sudah dikhotbahkan oleh Mas Yanto pada hari Pentakosta kemarin. Tetapi saya kepingin memberikan kembali apa yang saya dapatkan dari inspirasi khotbah Mas Yanto kemarin. Dari teks yang kita baca, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 40, paling tidak kita bisa menemukan 3 pelajaran yang harus kita mengerti supaya kita dapat memaknai Pentakosta dengan benar. Yang pertama adalah Roh Kudus turun itu untuk menggenapi janji Tuhan. Dalam pasal 1 diceritakan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan turun. Bahkan ada satu teks yang sangat terkenal, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan setelah mereka menikmati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka kembali ke Yerusalem berkumpul bersama-sama, dan itu menjadi khotbah saya kemarin, bagaimana menjadi jemaat yang dinamis. Nah, sekarang pasal 2 itu peristiwa terjadinya atau peristiwa turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan pada pasal 1 dan bahkan di dalam Injil lain bahwa Roh Kudus itu akan datang, terutama di dalam kitab Yohanes, ini sekarang digenapi ketika mereka berkumpul bersama-sama, bersehati, bertekun, berdoa, lalu Roh Kudus turun. Dan peristiwa Roh Kudus turun ini bukan semacam pengalaman spiritual belaka, tetapi ini pengalaman personal, pengalaman komunal, dan pengalaman sosial. Bahwa janji Tuhan untuk memenuhi orang-orang percaya dan membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudus itu diteguhkan melalui peristiwa personal yang dinikmati dan disaksikan secara komunal, dimengerti juga secara sosial. Jadi hal yang saya pikir perlu kita renungkan ketika kita menghayati makna Pentakosta. Pekerjaan Roh Kudus itu bukan hanya pekerjaan secara personal, tetapi juga ada konfirmasi komunal, dan bisa dikonfirmasi juga oleh sosial. Mereka bisa melihat lidah-lidah api, mereka mendengar suara guru, dan mereka mulai ada kegiatan-kegiatan yang supranatural. Personal, komunal, sosial, dan semuanya itu saling mengkonfirmasi adanya janji Tuhan yang digenapi.
Apa makna bagi kita? Makna bagi kita ketika janji itu digenapi, janji itu memang terjadi secara personal, tetapi bisa dikonfirmasi dengan komunal dan disaksikan juga secara sosial. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah bahwa Roh Kudus turun itu untuk memberitakan pribadi Kristus. Yang menarik ini khotbah kedua dari Petrus. Setelah pada pasal 1 Petrus berkhotbah untuk menggenapi jumlah rasul, sekarang Petrus mengadakan khotbah, ya, bisa dikatakan khotbah apologetika, karena ada tuduhan bahwa orang-orang yang sedang kepenuhan Roh Kudus itu dituduh mabuk dengan anggur. Petrus menjelaskan secara apologetika bahwa ini merupakan penggenapan janji Tuhan dan dia melanjutkan tentang pribadi Kristus. Dia menjelaskan tentang Kristus yang melayani, Kristus yang mati, dan mendorong supaya orang percaya dan orang menerima Kristus. Goal dari pemberitaan Injil dari Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah berfokus kepada pribadi Kristus. Pelajaran ini mungkin perlu kita renungkan lebih mendalam. Kalau kita ingin mengalami pengalaman dipimpin oleh Roh Kudus di dalam pemberitaan, kita mestinya berfokus kepada pribadi Kristus. Paulus pun berulang-ulang menekankan tentang pentingnya pemberitaan tentang pribadi dan karya Kristus. Karena ini yang menjadi pusat dari Injil. Jikalau seseorang memberitakan hal-hal yang lain yang sebenarnya itu katakanlah bonus seperti kesuksesan, kemakmuran, tetapi yang lebih penting lagi bahwa Roh Kudus turun itu untuk memberitakan pribadi Kristus. Satu ayat yang saya ingat pada waktu sekolah minggu dan pemuda, jikalau Kristus itu ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang. Dan pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang meninggikan Kristus. Kalau pemberitaan kita berpusat kepada pribadi dan karya Kristus, kita senada, seirama, satu frekuensi dengan Roh Kudus. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah Roh Kudus turun untuk meneguhkan kesaksian orang percaya. Yang menarik, ketika Roh Kudus turun, Petrus yang tadinya punya sedikit penakut menjadi pemberani, dan dia yang berkata yang berpikir tidak fasih berkhotbah, dia berkhotbah. Itu sebenarnya karya Roh Kudus untuk meneguhkan kesaksian orang percaya. Peneguhan itu bisa memakai mujizat. Ketika bahasa-bahasa lain yang disampaikan oleh murid-murid dan orang-orang yang percaya yang kepenuhan Roh Kudus, itu juga merupakan mujizat. Mereka tidak belajar, tetapi mereka bisa berbahasa Arab, berbahasa Yunani, berbagai macam bahasa, dan seluruh orang yang di Yerusalem bisa mendengar dari murid-murid dari bahasa mereka sendiri. Kalau saya menarik pelajaran bahwa Roh Kudus juga meneguhkan kesaksian orang percaya, yaitu pemenuhan kebutuhan orang-orang yang dilayani. Bukan oleh kekuatan sendiri, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus. Dan meneguhkan kesaksian orang percaya dengan apa? Dengan keberanian. Petrus menjadi berani. Mereka berapi-api. Ini bisa dikatakan salah satu tanda bahwa orang itu kalau dipimpin oleh Roh Kudus tidak mempunyai ketakutan, tetapi bukan berarti kasar, bukan berarti ngawur, tetapi ada suatu keberanian yang tulus, keberanian
yang suci, keberanian yang memuliakan Tuhan. Itu sebetulnya merupakan pekerjaan Roh Kudus untuk meneguhkan kesaksian orang percaya, yaitu melalui mujizat dan melalui keberanian yang diberikan. Saya rasa kita yang hidup di abad yang sekarang, Roh Kudus sudah turun, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Nah, tinggal sekarang kita apakah bisa menikmati realisasi janji Tuhan yang diberikan secara personal, diteguhkan melalui komunal, dan disaksikan secara sosial. Dan apakah kita juga ada kerinduan untuk berfokus memberitakan pribadi Kristus, serta apakah kesaksian pemberitaan kita diteguhkan dengan mujizat dan keberanian yang tulus. Kalau kita melakukan 3 hal tadi, kita sebenarnya sudah menghayati makna Pentakosta. Mari kita berdoa.